Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Diayu Kusuma Nintias, NIM A141240005. Nah, di sini saya mau uh, mereaksi, reaksi, reak, reaction pendapat saya tentang konten Kang Deddy Mulyadi dengan Aura nih. Nah, inti dari tayangan ini adalah dialog antara pejabat publik, yaitu Bapak KDM, Kang Deddy Mulyadi, dengan seorang remaja yang kecewa dan emosional. Nah, karena rumahnya dibongkar oleh pemerintah dalam program penataan lingkungan. Pak KDM ini berusaha menjelaskan bahwa pembongkaran tersebut bukan bermaksud menyengsarakan warga, melainkan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk menyediakan hunian yang lebih layak dan aman. Nah, di video ini menggambarkan konflik antara kebijakan publik dan perasaan personal, serta bagaimana komunikasi dan empati menjadi kunci dalam menjembatani keduanya. Nah, pihak-pihak dalam video dan penilaian etika yang pertama dari Mbak Auranya nih, sebagai warga yang terdampak ya posisinya. Nah, perilakunya eh, remaja ini menunjukkan rasa kecewa, marah, dan kehilangan. Ia merasa kebijakannya tidak adil karena rumahnya dibongkar tanpa keterlibatan atau pertimbangan khusus atau situasinya. Nah, nilai yang ditunjukkan ada nilai kejujuran. Contohnya, eh, ia tidak menutupi emosinya dan mengungkapkan perasaan secara langsung. Dia itu hanya berani ya, di anak sepantaran Mbak Aura ini udah mampu mengungkapkan isi hatinya. Nah, terus keberanian eksistensial. Dalam filsafat eksistensialisme, ia menjalankan kebebasan berekspresi meski di hadapan tokoh publik. Nah, penilaian etikanya etis dari sisi keberanian, berani menyuarakan kebenaran menurut dirinya sendiri, namun eh, perlu juga bimbingan dalam cara menyampaikan secara konstruktif. Nah, dia juga membahas tentang wisuda nih di SMA-nya nih. Menurut pendapat saya, kalau perpisahan di SMA itu tidak perlu ya, kalau diadain acara wisuda itu. Cukup perpisahan sederhana, sederhana saja, misal kayak penampilan tarian daerah, paduan suara, atau mungkin rekreasi buat pelepasan gitu. Nah, sehingga eh, tidak memberatkan biaya kepada orang tua. Nah, uangnya uangnya ini yang buat wisuda tuh bisa buat tabungan buat kuliah nanti ya. Nah, terus dari Kang Dedinya, Pak Dedi Mulyadi, untuk perilakunya Pak KDM ini menanggapi dengan tenang ya, tidak reaktif, dan ia mendengarkan, menjelaskan alasan kebijakan, bahkan merangkul dan memberi perhatian personal kepada remaja tersebut. Nah, nilai yang ditunjukkan oleh Pak KDM ini ada empati. Contohnya, ia tidak menjawab secara teknis, tapi juga merespon secara emosional dan moral. Nah, keadilan sosial, ia menjelaskan bahwa program tersebut untuk kepentingan semua warga, terutama yang miskin. Nah, ia juga mengambil tanggung jawab atas kebijakan dan menjelaskannya langsung. Nah, dari penilaian etika, dari perspektif etika kebijakan, kebajikan atau virtu ethics. Nah, Pak KDM ini menunjukkan nilai-nilai integritas, kesabaran, dan kepemimpinan moral. Nah, adapun
Dari perspektif deontologi, ia menjalankan tugas sesuai aturan dan tanggung jawabnya sebagai pejabat. Nah, ada pesan penting nih yang dapat dipahami, yaitu pentingnya komunikasi dalam kebijakan publik. Kebijakan sebaik apapun tetap harus disertai komunikasi yang transparan dan melibatkan pihak yang terdampak. Nah, dalam filsafat politik, ia dapat dalam filsafat politik ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi deliberatif. Nah, adapun empati sebagai jabatan antara kekuasaan dan rakyat nih, di video ini mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa empati akan menciptakan jurang. Empati adalah fondasi dari keadilan sosial dalam filsafat moral. Nah, yang terakhir, keadilan bukan sekedar hukum, tapi rasa kemanusiaan. Nah, keadilan menurut Aristoteles bukan hanya soal distribusi, tapi juga memperlakukan orang sesuai kebutuhannya. Di sini, remaja tersebut tidak hanya butuh rumah, tapi juga butuh didengarkan dan dimanusiakan. Nah, kesimpulan, dari video ini bisa ditarik kesimpulan melalui perspektif filsafat nih. Tayangan ini menyentuh dengan tema eksistensial atau makna kehilangan hakikat tempat tinggal, etika kebajikan, keadilan, dan empati. Dan filsafat politik yaitu kewenangan dan partisipasi warga. Nah, tayangan ini juga memberi pelajaran bahwa membangun masyarakat bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga membangun hubungan batin dan moral antar sesama manusia. Mungkin cukup itu kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.